Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di halamannya SMK Negeri 1 Percut Setuan. Ini berada di Deli Serdang, ya, Sumatera Utara. Nah, saya di sini sebenarnya pengawasan pembelajaran tatap muka dan juga PPDB. Akan keliling sekolah yang luasnya 5 hektar. Tapi kayaknya nggak akan sanggup keliling 5 hektar karena juga harus segera ke bandara. Nah, tapi akan masuk ke beberapa jurusan. Ya, seperti apa? Ikuti terus saja dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke ya? Ikuti terus saya. Makasih, Pak. Mau ke kalau ada kasus anak ya. Iya nih Pak, mau keliling-keliling sekolah ini. Kebetulan ada Pak Reza memang FSGI. Iya. Jadi saya datang ke sini juga karena Pak Reza Marta Tanjung. Iya, sekalian nengok dia gitu. Apakah dia baik-baik saja? Gitu. Kayaknya sih baik-baik saja kalau saya lihat. Inilah apa hasil karya anak waktu ujian kompetensi nih. Oh ini? Iya. Ini mengangkat kehidupan parkir. Jadi editan anak ini, Bu. Yang anak broadcast ya? Iya. Ini ruang Ini apa? ruangannya. Oh, ini ruang studionya. Iya. Halo. Nak. Selamat pagi. Salam ini Ibu Retno dari KPAI Pusat, Nak. Wah. Halo, saya Retno dari KPAI. Saya Maina. Oh iya, salam kenal. Ini ya anak broadcast ya, kelas berapa? Kelas 11. Oh, Kelas kelas 2. 11. Ini lagi ngapain? Lagi praktek belajar lighting. Oh, jadi lighting pun dipelajari ya? Iya. Laki maupun perempuan ya? Iya. Kamu lebih suka PTM atau PJJ? Lebih suka PTM atau PJJ? Online. Oh, tetap muka. Tetap muka, kenapa? Karena kalau daring gitu kurang materinya kurang. Jadi lebih suka ya tetap muka. PTM. Apalagi urusan-urusan gini ya, nggak mungkin PJJ ini ya? Iya. Ini online ya? Jadi Makan lebih di suka itu ya? Kalau SMK tuh emang lebih suka tatap jam muka berapa, ya? Pak? Iya, Bu. Karena kalian banyak praktek ya? Kan kalau misalnya tatap muka materinya lebih jauh lagi. Iya. Jadi ini belajar Perpoin dan apa? lampu. 200 broto. Lighting. Prinsipnya apa kalau belajar begini? Biar agar tahu pencahayaan masuk di dalam panel. Dari mana aja cahayanya itu. Jadi kalian bicara teknis sampai materi, kayak program gitu. Iya. Punya Belakang TV atau YouTube? Kenapa? YouTube. Oh YouTube, right itu nampilin YouTube. Ya ke tempat Bapak. Ini apa rutin Rutin Per minggu. per minggu. Temanya apa? Itu kadang kita beda-beda. masukin talk show, film, kuliner, podcast. Oh kulineran Iya. juga. Terus itu apa namanya kalau talk show itu siapa narasumbernya? Narasumber bisa jadi dari luar, juga bisa satu sekolah. Oh, jadi Tapi- bisa teman-temanmu sendiri. Tapi juga beda-beda orangnya. Oh, dan Ada yang temanya? berprestasi. Oh, kadang misalnya dapat juara apa gitu. Juga kayak kehobian dia itu apa gitu. Oke. Kalau gitu semangat ya. Iya, Bu. Oke, silakan lanjutkan. Oh, ini apa ini? Ruang apa? Jadi apa, Bu? Harus kekinian Iya dong. pembelajaran itu. Orang eranya sudah. Iya, benar. Dan sana ini editor yang membuat cover. Oh, jadi lampunya pun kelihatan dari sini gitu ya? Iya. Oke. Ini sedang proses Edit apa? editing, ada project kita di minggu lalu, klien dari luar, ya kan, dokumentasi pernikahan. Jadi anak-anak kita libatkan untuk proses editing ya. Oh, ini dokumentasi pernikahan? Iya, benar Bu. Coba di-play. Action.
Ini foto prewedding atau gimana? Video. Oh, video prewedding. Resepsi. Oh, resepsi. Yes. Ini beneran nyata gitu, maksudnya resepsi terus kalian ngeliput atau gimana? Iya, beneran. Oh, kalau kayak gitu dibayar nggak? Dibayar. Jadi anak-anak udah menghasilkan dong? Sudah, iya. Itulah SMK. Apa namanya? Iya. Yang proses pembelajaran. Dia kreasi, Iklan saya bikin kreasinya di situ. kan laku dijual kan Hari gitu. weekend langsung kita ajak turun ke lapangan, tapi tahap-tahapnya itu ada Bu. Tahap pertama jadi asisten. Iya. Nah, sampai nanti udah bisa Saya kita lepas. udah profesional, udah bisa Iya. lepas sendiri. Iya. Berapa itu ngomong-ngomong kalau gini proses ngedit sampai ngambil gambar itu berapa kira-kira? Kalau itu ranknya ke 1 sampai 2 juta. Kita kan ada Yang terlibat? ada beberapa siswa Bu. Oh, editor ini termasuk terlibat di lapangan atau hanya ngedit? Beda lagi Bu. Oh, jadi Iya. antara yang ngambil gambar Iya. sama ngedit Iya. beda. Yang ngedit tuh biasanya jarang ya anak punya kemampuan ngedit. Nggak jarang sih Bu, cuman ada bahkan anak-anak peminatnya lebih suka Ngedit. cenderung ke Ngedit ya. Berarti banyak ya yang bisa ngedit. Karena kan ada yang lebih jago kamera, Iya. gitu, lebih jago ngedit. Ini sebenarnya banyak yang ngedit ya. banyak. Nah ini Bu, salah satu produk kita. Ini film yang kami hasilkan pada saat UKK kemarin. Ini Oh, kakak uji proses, kompetensi ya? Iya, uji kompetensi. Nah, hasilnya di sini Bu. Kita segala sesuatunya kita upload di YouTube. Ini termasuk program kami. Ada podcast, ada film drama. Oh, Asmara Sekolah Asmara judulnya. Sekolah, ada kuliner yang tadi yang mereka bilang. Heeh. Lalu ini ada ini. Oh, ini lomba dengan Kemendikbud maksudnya? Uji kompetensi Bu. Ini uji kompetensi. Oh. Uji kompetensi ini perorangan atau kelompok sih? Per kelompok. Oh, ini berarti hasil kelompok ya? Yes. Di kelas 12. Kelas 12. Oh, kamu kelas berapa? Kelas 11 Bu. Kamu ini ya, minat betul sama ngedit. Iya. Kenapa? Tertarik aja gitu Bu. Enak gitu. Memang kamu berminat. Iya. Ya? Namamu siapa? Muhammad Haris Bu. Haris panggilannya? Iya. Sudah berapa banyak yang kamu edit video? Sudah banyak juga Bu Kak. Lupa lah pokoknya banyak udah. Oh, saking banyaknya kamu sampai nggak tahu jumlahnya Iya, ya. iya. Hebat banget kamu. Keren, umur segini udah bisa ngedit. Masa depan cerah nih. Iya. Itulah yang Karena editor tuh nanti betul, akan betul. sangat dipakai. Kamu ini tepat lah kamu memilih ini. Iya Bu, tepat Play. sekali. Ini Memang kamu sebenarnya apa cita-cita kamu awalnya? Awalnya jadi presenter gitu Bu. Ya, Awalnya? ya, jadi lama-lama jadi kayak gini editing karena ini juga kan jurusan ini juga kita harus bisa semuanya gitu. Bisa di kameramen, bisa di presenter depan kamera, jadi editing juga bisa. Dan ternyata kamu akhirnya berminat betul sama editingnya. Iya Bu. Betul. Padahal awalnya pengen jadi presenter ya. Iya. Tapi kan tetap bisa jadi presenter ya. Bisa. Sukses terus ya. Iya Bu. Yang ini pun ada Bu. Yang Apa nih? news kita, berita kita. Yang berita Ada. kita tayangkan secara live streaming. Live streaming. YouTuber mereka ini Bu. Iya. Udah dapat royalti belum? Belum Pak, masih proses. Saya udah dapat kalau saya. Oh iya. Bu, ya. Tapi memproses sih Pak lama. Iya, aduh. Hey, you making that survey? Yes, with Typeform. Typeform? Yeah, it's this really simple. Ini apa? Ini news Bu. Oh, ini anak-anak juga Iya, yang iya. jadi live streaming kelas 12. Kelas 12. Ah, nih. Halo pemirsa, selamat sore. Iya. Senang berjumpa dengan Anda dalam program X News bersama saya Dwi Safitri yang akan menyampaikan berita-berita. Berarti kamu pernah juga? Pernah Bu, Ini. tapi kami masih typing Bu, belum live. SMK Negeri 1 Percut Seituan dan Kesmas Bandar Khalifah tepatnya pada tanggal 22 Oktober bekerja sama dalam melaksanakan vaksinasi untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Percut Seituan. Namun tak hanya siswa-siswi SMK Negeri 1 Kita punya Percut Seituan TV Bu, saja, namanya BS1 melainkan TV. ada dari Ini? sekolah SMK lain. ini Bu. Ya, itu channel kita sendiri. termasuk kursi meja Iya, ini. meja. Oh, mejanya Meja. ya. Ini juga ini Bu. Wah, luar biasa ya. Ini ruang artistik Bu. Jadi Ah, ini nih ruangan. Ini pun buatan sendiri.
Oh, ini tempat make up. Iya. Tunggu panggung di sini dulu Bu, dirias. Oh, iya. Lengkap dengan alat makeup. Harus. Wah, ada alat make upnya juga ini ya. Oke, jadi sebelum ke situ menjadi narasumber, didandanin dulu. Benar. Ada jurusan make upnya? Ada pelajarannya Bu? Bukan, jadi tetap broadcasting. Oh, broadcasting itu tetap harus ada mata pelajaran bisa dandan. Benar. Luar biasa. Ada dasar. Hanya dasar. Hanya dasar ya. Artinya bukan make up profesional kayak make up artis gitu ya. Tapi bahwa dasar-dasarnya ada. Paling tidak kelihatan berminyak pada saat kena kamera, lampu gitu ya Pak. Live dia. Live kan. Oh iya? Iya. Terutama yang berminat memang ya. Pasti dia akan dalam. Itu BP enggak? Sebenarnya mereka belajar semuanya ya. Sampai bermake up ini ya. Luar biasa. Ya, lampunya nyalain nak. Nah, ini. Oh, ini. Udah pembelajaran seperti ini. Ini apa jurusannya Pak ini? TKJ ya, TKJ dan RPL ya. Rekayasa, ini RPL ya. RPL itu singkatan apa nak? Rekayasa perangkat lunak. Oh, rekayasa perangkat lunak. Itu kamu jurusan ini? Iya. Oke, kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Kamu lebih suka belajar kalau sekarang ini PTM kan dibanding online atau PJJ? Sekarang lebih pelajarannya lebih masuk gitu. Karena kan sebagian RPL kan megang program kan. Program itu kan harus dibimbing. Jadi kalau kita belajar sendiri aja ya sebenarnya bisa, cuman harus ada kemauan juga. Terus juga beda-beda kapasitas masing-masing laptop yang di rumah juga ya? Iya, ada yang belum ada yang punya itu. Dan itu download program juga berat biasanya ya? Biasanya gitu. Dan ini akhirnya mengejar ketertinggalan selama PJJ dulu ya? Ya, alhamdulillah iya sih. Oh, jadi kamu tetap ini ya, sekarang jadi lebih semangat ya? Iya Bu. Siapa namanya tadi? Refdi Bu. Refdi kelas 11. Iya. Sebentar lagi itu dong Pak, PKL. PKL ya? Udah PKL belum ya? Udah, sekali di kelas inilah tadi tahun semalam. Oh, semester gitu. 1. Semester 1. Di mana kamu ininya PKL-nya? Pokoknya ada tempat kayak hero komputer gitu, jualan komputer. Oh, cuman saya kan ada mau ikut lomba. Jadi studi case-nya di sini. Jadi nggak jadi di sana. Oh, gitu. Diproyeksikan mau lomba. Ya, kan sering ya anak-anak SMK lomba. LKS. Ini belum lombanya? Baru akan? Kelas 3 nanti ya? Kelas 3. Semoga menang ya. Sukses ya. Oke ya. Jelaskan Man sama Ibu Man. Ini absensi online Bu. Tapi absensi online. Dan di sebelah sini. Jadi siswa semua masuk menggunakan barcode semua Bu. Scan barcode. Oh. Nanti berlaku di semester yang akan masuk ini. Yang akan datang. Ya. Kalau absennya jadinya hanya dengan barcode. Hanya barcode. Kehadiran mereka bisa langsung secara otomatis. Secara otomatis. Mana ada? Kemudian apa orang tua jadi bisa cek juga. Ini apa? Belajar apa kalian? Nanti anaknya hadir atau enggak? Ada atau enggak? Iya. Temuan sampahnya. Ya? Iya. Ini nih. Ini apa Pak? Ini lab software 1. Si belajar juga. Si belajar Man. Nggak apa-apa nak, silakan. Untuk belajar. Gitu. Iya. Dulu Bu. Materi sudah dikasih, jadi mereka latihan dulu. Karena tanggal 13 mereka akan ujian kompetensi. Kenaikan kelas. Jadi mau naik kelas wajib kompetensinya dapat. Dan kompetensi itu misalnya jurusan ini kompetensi apa aja tuh Pak untuk naik kelas yang harus dikuasai? Kalau yang untuk jurusan RPL mereka di kelas 2 fokus pembuatan website. Oh, website. Jadi dari awal hingga sampai isi websitenya? Sampai isi websitenya. Oke, baik video maupun foto, tulisan, itu semua. Artikel, foto, video. Mereka buat seperti itu Bu. Foto videonya bisa dari mana aja, yang penting mereka mau masukkannya. Kebanyakan kan sekarang website itu kalau ada video di-linkkan pasti ke YouTube gitu Bu. Jadi mereka nanti buat yang seperti itu. Tapi melalui website mereka masing-masing. Ini apa sih Pak namanya jurusan? Jurusan rekayasa perangkat lunak yang ini Bu. Oke, Bapak berarti guru di sini ya? Dengan Bapak siapa? Rahman Bu. Dengan Pak Rahman. Terima kasih banyak ya Pak Rahman ya. Namanya ruang belajar apa ini Pak? Ini ruang simulasi Bu. Simulasi untuk?
Untuk kita pembelajaran industri contohnya robotik. Robotik seperti contohnya di situ ada robot-robotan mobil. Oh iya. Atau apa namanya yang bersifat bergerak lah dia, Bu. Oh. Jadi ini mejanya bisa digeser, nanti ini jadi arena gitu. Dari arena. Emang ada jurusan ini ya memang ya? Ada sistem pemrograman robotiknya, Bu. Oh, dengan Bapak siapa? Dengan Avantaruna, Bu. Dengan Bapak ngajar guru bidang pemrograman di sini. Oh, pemrograman. Dan ini memang berapa murid banyak yang tertarik, Mbak, masuk dalam jurusan ini, Pak? Hampir rata-rata ada di atas 50% lah, Bu, yang tertarik untuk pemrograman bentuk bergerak seperti itu. Ada juga yang bentuk industri, sistem kendali seperti lampu, pintu, ada juga sensor-sensor. Contohnya wastafel otomatis gitu, Bu. Bisa juga dia melalui itu. Ini ya Pak ya, apa kalau PJJ susah ya Pak ya? Ya, kalau praktek-praktek yang begini ya? Iya. Paling nanti kita menggunakan ini, Bu, menggunakan aplikasi simulator gitu loh, Bu. Paling nggak menggunakan gitu menggunakan ya? simulator. Tapi kalau ada itu PJJ jauh lebih efektif kalau tatap muka begini ya? Yang langsung aja. Jadi menarik juga kayak bagi anak-anak ketika dilihat langsung juga ya? Karena dia bisa mengapakan inspirasinya melalui program tadi sehingga menjadi suatu benda yang bergerak atau yang terkendali gitu dia, Bu. Emang SMK beda ya Pak? Beda. Berat kalau mau. Kita langsung ke benda nyatanya, tapi itu ada satu prototipe, Bu, rumah smart home. Nanti bisa disimulasikan dengan rekan ini. Apa ini Pak? Rumah pintar, Bu, yang menggunakan rumah pintar sama apa itu gorden. Oh. Gimana? Smart home langsung. Jadi ini masih prototipe dari smart home. Ini dikendalikan gunain handphone Android. Nah yang kita kendalin itu kayak pintu depan, lalu gerbang. Ini nanti bisa kita buka pakai Android. Terus Androidnya lagi ini pakai sistem cahaya juga, dia sensor. Jadi kalau misalkan dalam keadaan terang hari, nah ini dalam keadaan siang hari, kalau dia ini malam hari. Jadi kalau malam hari itu lampu yang di luar hidup, lalu gorden ini ketutup. Nah, kalau siang hari kalau siang hari ini lampunya mati semua, gordennya langsung kebuka dia. Gorden dalamnya secara otomatis seperti itu. Iya. Bisa ini nggak anti maling? Anti maling juga. Jadi kalau misalnya ada pergerakan di dalam rumah itu kan nanti rumah ini bakar ngirim kita kayak pesan singkat gitu, SMS, lalu nanti masih yang tahu nih. Gitu ngasih tahu. Ngasih tahu. Ada pergerakan di ruang tamu nih gitu atau di dapur kayak gitu biasanya. Tapi dilengkapi CCTV juga? CCTV juga dilengkapi. Oke. Ini karya anak-anak berarti ya? Iya, Bu. Oke, sukses ya Pak ya. Dengan Bapak siapa? Haryanto. Pak Haryanto. Orang itu hidupkan lampu noh. Nah, ini Bu, belajar. Apa ini? Jurusan apa tadi Bapak bilang? Audio video. Oh, audio video. Oh iya. Selamat siang. Selamat siang anak-anak, Bu. Kenal dengan ibu ini? Kalau anak-anak nggak kenal, Pak. Ibu Retno, KPAI Pusat Jakarta, nak. KPAI, tahu KPAI nggak dia? Tahu KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. PJJ dulu kan kadang-kadang nggak buka kamera juga ya. Iya. Ini anak-anak ketinggalan atau nggak materi ketika PJJ lama banget itu? Tergantung pribadinya sebenarnya, Bu, ya. Masing-masing ya. Kan ada anak yang karakternya bisa kan. Nah, ada anak yang memang harus kita kasih lebih dorongan lebih. Tapi secara umum udah bisa dikejar sekarang sudah ya? Bisa. Ini saya ajarkan ini mereka sudah bisa semua. Tentang apa nih Bu hari ini materi? Tentang pasif, kalimat pasif. Iya. Biasanya kayak apa ya, Pak? Halo Pak, saya Retno dari KPAI. Yuk. Oh ini ya.
Ini peralatan baru. Ini kerjasama atau bantuan dari mana ini, Pak? Dari Kemendikbud. Oh ini dari Kemendikbud. Iya. Jadi anak-anak kalau kayak gini ini kayak misalnya hotel ada gini udah. Iya, disesuaikan Bu dengan industri hotel, industri. Oke. Ini kan pakai ada apa? Smart relay ngidukannya. Bisa diapakan dari sini perintahkan. Ini ya, yang di sini ya. Ini Iya. pusat itunya ya, Pak ya. Iya, programnya. Programnya. Kalau yang manual bisa ada juga nih. Nah, masih biasa. Masih ini ya. Ini sistem sensor. Oke. Ya, ini yang disebut pemanfaatan listriknya yang di sini ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Lengkap banget ya. Lengkap sekali ya. Iya, Bu, yang apa ini ada 3 macam ini Bu apanya. Ini ya. 3 apa? 3 macam ini kompetensi yang bisa dilakukan anak-anak di sini. Ini yang di sini baru ini kan instalasi penerangan. Namanya ini instalasi penerangan. Terus Iya. kalau yang itu apa? Itu untuk instalasi motor, Bu. Oh, instalasi motor. Terus satu lagi Satu kompetensinya? lagi yang ini sebenarnya instalasi penerangan juga, cuma bisa 3 ini ya, 3 apa? Dalam 3 itu modul. yang kayak kios itu. Ya, kayak kios itu. Kan ini kan nampak Bu apanya? Oh. Lagi dikerjain mereka ini lah. Ini kan apa? Simulasi rumah lah gitu, Bu. Ini. Oh, kalau di dalam rumah simulasi rumah gitu. harus ada ini gitu. Iya, Ketika gitu. rumah apa misalnya dapat proyek ituin rumah, instalasi Iya, rumah. gitu. Ini yang dibuat gitu. Iya, simulasinya. Ini kan nampak pipa, apanya, lampu, kemudian ada saklarnya gitu. Termasuk juga peralatan yang smart relay itu kalau memang mau dipasang di sini juga bisa. Nah, macam itu kan Bu. Yang itu kan kami pasang pakai smart relay ininya. Yang untuk otomatis kalau mau dibawa pakai otomatis. Mirip juga sama yang mereka punya tadi, yang apa? Oh iya, yang di rumahku kayak gini, tapi kok banyak ya di rumahku kayak gini banyak ya? Yang Oh, tergantung besarnya daya listrik rumah itu ya? Iya, MCB-nya itu yang punya ibunya. Oh, Nah, ini peralatan yang tadi itu, nah, ini yang smart relay namanya dia. Siap. Oke. Ya, emang anak-anak harus praktek ya kalau SMK ya? Iya, Bu. Nggak kebayang ya kalau misalnya tadi nggak ada kayak gini, ya nggak kebayang ya ngelakuinnya, Iya. masangnya gitu ya. Bisa memang, makanya kemarin 50% praktek gitu, 50% teori selama pandemi itu dibuat Harus seperti itu. Iya. Kalau enggak Iya. nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 1 Percusuan Percut Setuan. Namanya susah ya. Ini berada di wilayah Deli Serdang ya Pak masuknya ya. Betul, Ibu. Tapi dekat sama Kota Medan ya. Nah, di sini ternyata punya murid 2.300. Banyak banget ya. Dan gurunya sampai 239 kan ya Pak? Iya. Jadi ini betul-betul sekolah besar. Dan ternyata di sini punya jurusan broadcast. Broadcasting. Tadi wawancara saya dengan beberapa siswa. Dia belajar lighting, dia belajar ngedit, dan juga ada ngedit foto dan video ya Pak. Dan ada presenter. Iya. Nah, ini adalah ruangan podcastnya. Bagus ya? Nah, saya mau wawancara sama Bapak nih ya. Pak, terkait PTM, Iya. guru-guru mana anak lebih suka PTM ya Pak? Lebih suka PTM daripada yang daring. Daring. Kalau SMK itu emang PTM tuh kelihatannya wajib ya Pak? Iya. Karena dia mengacu kepada kompetensi skill. Skill ya, itu yang sulit banget di PJJ kan ya? Iya. Dan banyak mata pelajaran produktif ya Pak? Betul ya. Terus kan kata Menteri selama ini PJJ itu akhirnya mengakibatkan juga loss learning. Iya. Kalau untuk SMK terasa nggak Pak? Terasa banget Ibu. Termasuk kita kan ada PKL ya, praktek kerja lapangan. Karena kita selalu daring, itu banyak terjadi penolakan di dunia usaha dan industri karena anak belum kompeten. Oke. Akibat yang tadi PJJ. Maka kita siasati sekarang sesuai dengan SKB 4 Menteri, itu kita PTM-nya terbatas, durasinya hanya 6 jam, maka yang pelajaran itu kita reduksi, biasanya satu mata atau pelajaran 45 menit, kita jadikan 30 menit, supaya semua pembelajaran bisa dilaksanakan gitu. Oh, jadi semua kebagian lah istilahnya. Betul. Itu dalam upaya mengatasi loss learning tadi ya. Sekarang kayaknya udah kekejar ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, nah Pak, kalau guru-guru sendiri memang kelihatannya juga lebih nyaman PTM ya? Lebih nyaman PTM. Oke, walaupun ini sebenarnya sekolah sangat besar ya. Betul Ibu.
Jadi yang penting jaga prokes aja ya Pak. Iya. Nah, Pak sekarang saya mau nanya terkait PPDB nih Pak. Jadi kalau PTM kelihatannya ya ini memang mereka ini luas, tapi memang punya, maksudnya banyak anak, tapi sebenarnya situasinya sangat luas tuh ya. Iya. Dan memang punya tempat duduk tadi, taman di mana-mana gitu ya. Dan ini juga hari ini saya lihat pembelajaran tadi juga jaga jarak ya, Iya, anaknya betul. nggak terlalu banyak Iya. gitu. Nah ini memang hal yang kemudian dalam upaya learning loss tadi Bapak kayaknya menggenjot untuk PTM saja 100% juga ya Pak ya? Iya, Bu. Nah itu dalam upaya memang mengejar ketertinggalan. Sekarang lagi PPDB kan ya Pak, tahun 2022 untuk Iya. tahun ajaran 2022-2023. Ya. Baru pengumumannya Pak? Tahap 1 Ibu. Oh gitu. Nah, jadi gimana? tahap 1 ini diperuntukkan bagi yang bertarung di jarak domisili, afirmasi atau ke orang tua yang tidak mampu, kemudian perpindahan tugas orang tua, prestasi non akademik, dan anak guru atau anak nakes. Ini yang tahap pertama. Itu kuota. Tapi lancar nih? Alhamdulillah Bu, lancar. Semalam sudah diumumkan tanggal 30 Mei. Jam berapa tadi diumumkan? Semalam jam 13.00 Bu. Dan itu memang semuanya sudah berjalan lancar menurut pengamatan Bapak ya? Iya. Ini berapa persen Pak total di seyogianya kalau di tahap pertama itu 40% dari daya tampung. Tapi karena anak guru dan anak nakes serta perpindahan orang tua itu mungkin tidak memenuhi kuota, kita baru dapat sekitar 10%. Oh berarti ada nanti di tahap kedua juga ya? Di tahap kedua mulai tanggal 11 sampai 21 Juni itu baru prestasi nilai raport. Oh jadi ini tahap kedua sistem zonasi, prestasi nilai raport plus tadi ada kursi kosong dari sisa yang sana? Iya betul. Oke, itu nanti dimasukin ke dalam jalur yang sama atau jalur prestasi? Jalur yang berbeda, jalur prestasi nilai raport. Oh, jadi persentasenya dinaikin ya? Benar, Oke, karena tidak terkejarnya tadi atau tidak terpenuhinya kuota tadi. Iya, betul. Untuk PPDB tahun ini sedikit ada perubahan, agak lebih nyaman. Kemudian kita dibagi zona. Jadi misalnya kabupaten kota yang besar itu dipisah. Oh, terpisah. Nah, terpisah dia pakai tanggal yang berbeda-beda sehingga penggunaan aplikasi itu lebih nyaman. Oh jadi secara itu secara teknis dibagi-bagi. Tidak rebutan masuk ya Pak? Kan kita satu provinsi itu sampai 34 gitu ya? Kabupaten kota, jadi itu dibagi-bagi. Jadi nanti yang kabupaten besar sama kabupaten yang kecil gitu Bu. Oh jadi ada waktu yang dibedakan ya? Betul. Ini dalam upaya agar lebih cepat secara masuk jalurnya itu tadi ya? Selama ini kan orang tua atau calon peserta didik ini mengeluhkan. Iya, frustasi dia begitu sudah login nggak masuk-masuk. Muter aja gitu. Soal teknis nih. Iya. Jadi problem teknis tidak bisa masuk-masuk ke dalam server tadi ya. Benar. Dan sekarang ketika dibagi kalian kemarin lancar ya? Nyaman. Oh, berarti ada perbaikan ya. Iya. Luar biasa ini. Betul. Nah, kalau SMK kan sistemnya seleksi ya? Kalau bukan zonasi ya? Juknis, gimana, Pak? Kita tadi itulah yang perlu masukan sebetulnya. Di aplikasi itu kalau SMK seharusnya ada tes minat bakat. Ini nggak ada? Ini nggak ada. Ini langsung dari online tadi Bu. Seleksinya itu, iya, begitu. Dari nilai raport, dari zonasi itu yang. Oh, harusnya ada bakat tadi. Ada memang kelemahan kita. Begitu anak masuk, tingginya kurang. Karena kadang-kadang perusahaan Bu kan minta tinggi yang standar. Nah, kemudian buta warna kita nggak ada. Bisa. Nah, tes kesehatan, kemudian tes minat bakat. Biasanya kita kan pakai psikiater. Berarti SMK harus berbeda memang. Harusnya. Ya, Pak? Ada tes khusus yang seperti benar, itu ya? Bu. Karena tes minat bakat ini kan menentukan dia arahnya kemana kan gitu. Iya, iya. Dan itu khusus SMK ya? Iya. Harusnya ada tambahan seperti betul. Itu ya? Perlakuan harus khusus. Harus khusus untuk yang ke depannya. Karena memang tuntutan dunia usahanya berbeda. Benar, iya. Jadi kasihan juga kalau tidak memenuhi itu. Betul. Ya. Nah ini mungkin masukan nanti ya buat pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya Pak untuk ya, PPDB ke depannya. Tapi secara umum Bapak mengatakan sudah ada perbaikan dan berjalan lebih lancar nyaman, ya, tanpa gejolak. Mudah-mudahan tahap kedua juga begitu ya Pak. Nah terakhir harapannya apa nih Pak? Terkait dengan tatap muka maupun tentang PPDB. Apa harapannya Pak? Singkat aja silakan. Untuk tatap muka kita berharap pemerintah terutama dari Kemendikbud Ristek Dikti ini menerbitkan bahwa ada klasifikasi bahwa PPKM level sekian itu harusnya boleh PTM sekian persen. Nah itu segera diapakan Bu? Juknisnya gitu ya? Supaya kita punya pegangan dan pedoman yang pasti. Dan lebih jelas ya. Dan tidak
nanti dianggap melanggar aturan kan gitu. Berarti SOP-nya juga belum ada ya, Iya, Pak? Baru petunjuk teknis dalam arti itu ya baru aturan surat edaran aja ya. Betul. Jadi kita menerjemahkan sendiri dan itu belum tentu benar juga ya kita takutnya nanti kan ada juga gugus tugas COVID ini kan macam-macam, ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota, ada yang kecamatan. Kecamatan betul, beda-beda. Sekolah juga punya ya. Kan gitu. Jadi harus satu aturan supaya kita bisa pedoman itu kan. Jadi harus satu suara dari atas ke bawah ya. Iya. Nah kalau PPDB harapannya Kalau PPDB harapan itulah Bu, aplikasi yang khusus SMK itu dibedakan dengan SMA kan gitu. Jangan disamakan sehingga tadi itu terakomodir keinginan-keinginan sekolah dengan keinginan perusahaan. Jadi pengecualian sedikit untuk SMK tadi itu ya Pak? Termasuk tinggi badan, tidak buta warna, tidak bertindik, tidak bertato kan gitu. Itu hal yang perlu diperhatikan karena ini SMK emang berbeda. Kita kan SMK itu mau nggak mau anaknya siap kerja ya. Betul Bu. Jadi sebenarnya skillnya ada tapi misalnya bertato jadi masalah. Iya. Tingginya nggak mau menuhi jadi masalah. Iya jadi masalah. Buta warna bisa ganggu gitu betul. Ya. Apalagi untuk jurusan-jurusan tertentu yang memang bermain di warna ya Pak. Seperti ini kan pakai warna lighting. Kemudian yang elektronika, listrik kan harus pakai warna deh. Bedakan kabel merah putih. Nah itu bahaya, bisa fatal ya. Gitu. Benar Bapak ya, ini benar menjadi catatan ya bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa perbaikannya diapresiasi, tapi bahwa untuk SMK kayaknya perlu tambahan ini. Siap, Bu, ya. Saya sendiri juga jadi belajar sama Bapak nih, karena baru ngeh juga saya Pak. Ya, terima kasih juga. Iya, Bu. Oke, demikian ya perbincangan kita dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Percut Setuan. Saya bisa ya sekarang. Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih Bapak. Iya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu lagi.